Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, pembukaan rapat konsolidasi implementasi program penguatan pemerintahan dan penguatan desa tahap kedua tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Hotel Marriott tanggal 29 November 2023. Program pemerintahan dan pembangunan desa atau sering disingkat dengan P3PD merupakan program pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. P3PD dilaksanakan oleh 4 kementerian dan lembaga. P3PD diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendorong efisiensi dan efektivitas penguatan desa melalui pengembangan dan peningkatan sistem dukungan. Yang kedua, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa. Yang ketiga, reformasi sistem pendukung, pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah melalui inovasi, pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien, penguatan data, pengembangan sistem monitoring dan pelaporan, serta umpan balik yang efektif. Yang keempat, membawa perubahan sistem pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah. Yang kelima adalah adanya inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi digital. Kembangan teknologi, perubahan regulasi dan sebagainya itu menuntut aparatur untuk dapat menyesuaikan. Karena masih banyak juga aparatur masih menggunakan regulasi yang lama, sehingga dituntut juga untuk menyesuaikan beberapa perubahan-perubahan, kemudian pemanfaatan teknologi dan sebagainya. Pak Gubernur juga melalui program P3PD ini menitipkan bahwa di dalam perencanaan beliau itu akan melaksanakan program 4+1, yaitu fokus pada pencegahan kemiskinan ekstrim, stunting, pernikahan dini, kemudian putus sekolah serta inflasi daerah. Sebentar lagi kami juga akan melaksanakan rapat koordinasi perintah Pak Gubernur untuk menghadirkan 575 kepala desa se-Sulawesi Barat fokus pada inflasi daerah. Ini dulu yang harus kita setback untuk bisa melihat, melakukan tracking sehingga partisipasi itu bisa kita dapatkan. Apa itu? Ada 3. Pertama adalah kita berbicara tentang leadership. Saya beberapa hari yang lalu sempat komunikasi dengan Ibu Bupati Mamuju. Saya bilang, tolong PJ kepala desanya itu tolong bisa selektif untuk memberikan amanah. Di masa transisi yang mendekati pemilu, ini menjadi sesuatu yang urgent untuk kita lebih sedikit. Apakah ini dianggap efektif dan legitimit dalam tanda kutip konsep membangun partisipasi dan demokrasi di kondisi sekarang? Ketika dilihat dari perspektif konsep
tatanan hukum kita, di mana Indonesia ini dikenal sebagai negara hukum dan itu yang dikedepankan. Banyak kritikan-kritikan yang muncul terkait dengan ada transisi di mana pejabat ditunjuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak familiar dalam kondisi demokrasi yang sementara akan berlangsung. Menarik tadi kita membahas terkait partisipasi masyarakat, Pak, dan ini mungkin menjadi salah satu yang menjadi keluhan hati kami sebagai penampil, kemudian sebagai yang bergerak di dunia partisipasi masyarakat, karena masih banyak kami temukan bahwa minimnya partisipasi masyarakat karena terkait bahwa program-program yang masuk di desa atau di kabupaten, masyarakat masih berpikiran atau masih punya paradigma yang lain, apalagi terkait keterlibatan wanita dan perempuan. Ini masih ada perempuan atau wanita yang berpikiran bahwa semua masih diurus dengan laki-laki. Mungkin paradigma seperti ini yang perlu kita memberikan pembelajaran tingkat supaya bisa mengubah paradigma masyarakat terkait partisipasi ini. Fakta yang kita lihat bahwa partisipasi di masyarakat itu bukan semakin lama semakin bertambah, tetapi semakin lama semakin berkurang, sehingga yang selama ini juga kita sudah mendengar yang namanya inklusi sosial itu dari semua sisi partisipasi kita harapkan ya, semakin lama juga semakin menurun itu, Pak. Pelibatan mereka tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat dalam partisipasi, merangkul mereka, berkomunikasi dengan mereka ini, itu sampai sekarang itu belum terjalin dengan baik. Padahal itu tidak harus yang berusia sepuh. Nah, tokoh masyarakat bisa kita mulai juga dari pemuda yang berpengaruh. Kayak saya ini, kenapa saya bisa dapatkan istri saya? Kemiskinan ekstrim, ya, kemiskinan ekstrim itu harus zero, nol. Di seluruh, kalau nasional harus zero, maka seluruh provinsi harus nol. Kan tak mungkin nasional bisa nol kalau provinsi tidak nol, apalagi kabupaten. Ini alhamdulillah kinerja kita sudah melihat ada penurunan, yaitu 0,75. Kemudian isu nasional kita stunting, ya, stunting ini kita sesuai dengan amanat PJMN, maka stunting di tahun 2024 itu harus di bawah 17%. Nah, kita di NPD kita itu menargetkan di bawah 17%, maka kita ingin 15%. Pertanyaannya, untuk mendukung isu nasional penurunan stunting itu, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau nasional mau turun dari 24% menjadi di bawah 17%, maka Sulawesi Barat harus turun. Sulawesi Barat harus turun dari 35%, harus turun di bawah 17% agar bisa memberi kontribusi terhadap masalah stunting nasional. Kalau provinsi harus turun, maka kabupaten juga harus turun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di pasal 20 ayat 1 dan 2, gratifikasi itu tidak dianggap suap jika dilapor 30 hari serta sejak diterima gratifikasi itu. Jika ada semacam penyelenggara negara menerima sesuatu yang indikasinya apakah itu gratifikasi atau tidak, karena nanti harus dilaporkan. Nanti di situ akan dipilahkan yang mana yang masuk kategori suap, yang mana yang tidak wajib dilapor. Sehingga di kami untuk memudahkan, kami telah melakukan integrasi dengan KPK. Kami telah membentuk Satgas Pengendalian Gratifikasi di Inspektorat Provinsi untuk membantu teman-teman di Sulbar, baik itu di pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten dan provinsi sendiri, untuk melakukan pelaporan jika menerima gratifikasi dari pihak tertentu. Lingkungan hidup tadi, tapi kenyataannya kerusakan lingkungan di Sulbar ini agak parah, agak kontras dengan luas hutan lindung yang ada di sini. Ya, taruhlah misalnya di Pasar Kayu dengan Martin ini hutan lindungnya habis dibakar. Ini yang sejauh mana upaya-upaya untuk menanggulangi. Pak, terkait dengan kerjasama dengan pihak,
Artinya kalau bisa Pak supaya dipertegas lagi, karena ya terus terang kita ini kan termasuk kami BMD adalah pembinaan dan pemberdayaan kepada desa. Begitupun dengan di inspektorat, pengawasan dan pembinaan. Nah, yang terjadi sekarang ini contoh kasus di Mamasa itu Pak, ada satu desa itu sekarang ini menjadi DPO. Tapi ya jujur permasalahan yang dialami itu bukan masalah dana desa, tetapi itu terkait dengan masalah stimulan gempa yang terjadi beberapa atau tahun yang lalu, begitu Pak. Adapun ya barangkali karena sudah menjadi artinya ada masalahnya di desa sehingga ya dia kaitkan dengan masalah dana desa. Ya, namun sesungguhnya bahwa teman-teman inspektorat kabupaten sesungguhnya sudah melakukan auditor desa itu, dan sudah diberikan catatan apa yang menjadi kesalahan atau kekurangan di pengelolaan dana desanya, sehingga kami berharap supaya kerjasama atau MOU yang ada barangkali antara APIP dengan APH tolong supaya dipertegas lagi, karena sebagaimana apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, supaya saran beliau supaya desa ini jangan dijadikan sebagai objek, begitu Pak. Kemudian terkait dengan tugas kewenangan seperti yang sudah teman-teman P3PD waktu di masa baru ini melakukan monitoring dan evaluasi, barangkali antara inspektorat dengan PMD perlu barangkali Pak dipertegas lagi suatu sistem di mana bahwa kalau tugas kewenangan inspektorat itu adalah pengawasan, artinya mereka lah yang melakukan monitoring dan evaluasi di desa, mereka yang periksa kegiatan-kegiatan di desa. Namun kami memohon kepada inspektorat provinsi dan juga PMD provinsi supaya bagaimana sistem ini lebih dipermantap lagi, artinya bahwa jika ada atau hasil daripada auditor atau evaluasi teman-teman dari inspektorat supaya disampaikan kepada dinas PMD, sehingga dinas PMD juga bisa melakukan pembinaan. Saya kira teman-teman P3PD baru datang di Mamasa dan dipertanyakan itu bagaimana sistemnya ketika ada hasil auditor dari teman-teman inspektorat, apakah disampaikan ke PMD atau bagaimana. Jadi kondisi kami di Mamasa Pak, dan sekarang kalau ada desa yang mungkin kami curigai ada masalahnya, ya karena kami telepon itu inspektorat, bagaimana ini Irban, apakah ada teman di desa atau bagaimana, atau kami lihat ranking ukurannya. Jadi mohon supaya sistem ini lebih dipermantap lagi Pak, sehingga komunikasi antara inspektorat dengan PMD lebih bagus lagi. Saya kira Pak Hasan bisa barangkali ditambahkan terkait apa yang saya maksud ini supaya kita semua bisa tahu permasalahan dan kondisi terhadap desa. Pak. Waktu kami mulai kemarin itu kami sempat diskusi Pak terkait mengenai sampai sejauh mana informasi hasil monitoring evaluasi yang dilaksanakan oleh teman-teman inspektorat itu sampai ke PMD. Karena berdasarkan itu yang ada sebagai pembinaan dan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan desa kan ada di PMD. Nah, kondisi yang ada di PMD itu tidak mendapatkan informasi hasil audit itu, sehingga bentuk pembinaan seperti apa yang harus dilakukan di desa terkait mengenai hasil monitoring yang dilakukan oleh inspektorat. Nah, ini kondisi yang teman-teman di PMD mengalami kendala Pak terkait mengenai informasi yang seharusnya dilakukan di desa terkait mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Itu Pak kondisi Pak Ari terkait di Mamasa. Mungkin teman-teman di PMD membutuhkan arahan seperti apa sih sebenarnya mekanisme terkait mengenai hasil monitoring yang dilaksanakan oleh teman-teman inspektorat, karena sampai saat ini hasil monitoring itu tidak disampaikan ke PMD, sehingga teman-teman PMD tidak bisa menjalankan tugas yang terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan desa terkait temuan, kalau misalnya ada temuan, karena agak miris Pak
Karena masa itu misalnya ada kasus, ditelepon di inspektoratnya bahwa apa kasusnya ini di desa. Ditelepon di inspektoratnya baru didapat informasinya, sehingga dibutuhkan mungkin seperti apa yang seharusnya teman-teman PND yang inspektorat supaya terbangun komunikasi yang baik terkait dengan itu bidang yang ada. Saya kira itu teman Pak. Pertama, sekretaris bersama terkait dengan PTKB sudah terbentuk Pak, dan mungkin juga suratnya sudah sampai di Kolomana juga. Ini artinya bahwa untuk memang PTKB ini terkait dengan solvingnya lain Pak di lapangan, karena sudah kemudian dari bulan April PTKB sudah muncul, tapi kita butuh sosialisasi lebih agresif lagi, minimal PTKB itu sudah dikenal banyak di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan dengan seperti ini bisa berjalan ke depan, ini bisa lebih baik lagi terkait dengan kerja-kerja ke PTKB. Kedua, Pak Kaban tadi menyinggung terkait dengan isu-isu strategis regional, nasional sampai dan global. Ada yang menarik bahwa kenapa pertumbuhan ekonomi itu cenderung relatif tinggi meningkat, tetapi tingkat kemiskinan itu relatif rendah itu. Nah, ini menjadi dua pertanyaan, tetapi bisa menjawab itu adalah ada satu koefisien dalam mengukur itu namanya Gini rasio. Gini rasio itu 0 sampai 1% itu, kalau kita lihat bahwa ternyata pemerataan pendapatan itu kenapa tidak sampai rata, karena hanya beberapa oknum atau orang tertentu atau pihak tertentu yang merasakan pendapatan itu, jadi tidak merata kepada masyarakat. Nah, kalau kita melihat Gini rasionya di Indonesia ini hanya di Sulawesi Barat kita belum tahu informasinya, tapi dia berkisaran di 0,3%. Ini sepertinya relatif tinggi. Terakhir, terkait dengan tingkat pengangguran Pak, PPT kita di Sulawesi Barat itu berada di 3,48%. Artinya dipresentasikan atau dalam jumlahnya itu adalah sekitar 718.000 orang itu berada dalam tingkat pengangguran. Nah, artinya apa? Bahwa kita butuh juga di Sulawesi Barat ini minimal dari pemerintah provinsi ada strategi khusus terkait dengan untuk meminimalkan pengangguran ini Pak. Bukan hanya terkait hanya di Snaker misalnya melakukan job fair yang sesungguhnya juga tidak bisa mendongkrak tingkat mengurangi dari tingkat pengangguran ini, tapi minimal ada hal yang konkret yang bisa dilakukan. Apakah dari pemerintah provinsi seperti apa, yang ini kita dengarkan seperti apa itu. Terakhir tadi sudah disampaikan terkait dengan KP kita Pak, dari inspektorat betul bahwa target kita itu dalam 1 tahun itu minimal di tahun 2023 ini itu 50% dalam satu kabupaten itu sudah diperiksa atau diaudit oleh inspektorat kabupaten. Misalnya di Mamuju itu ada 28 desa, minimal 50% itu sudah diaudit. Tapi yang kami dengar bahwa ternyata salah satu kendala kemudian kenapa sampai dengan inspektorat tidak bisa mencapai targetnya 50% itu terkait dengan persoalan anggaran. Mungkin ini bisa karena ada juga di sini bagaimana strateginya, apakah tambahkan anggaran seperti apa, itu yang untuk bisa difokuskan. Terima kasih sekian. Kami terima kasih sebenarnya untuk teman-teman di pemerintah kabupaten khususnya berkaitan dengan penanganan masalah manusia atau pembangunan manusia. Jadi sudah berjalan, apalagi stunting saya akui itu sudah berjalan dan kita melihat bahwa semua kabupaten ini 8 aksi konvergensinya ini sudah cukup bagus. Cuma mungkin yang perlu diperdalam itu adalah berkaitan dengan pola intervensinya. Ya, kalau 8 aksi konvergensi ini tidak ada meragukan lagi. Ya, secara administrasi 8 aksi konvergensi stunting ini sudah cukup bagus. Cuma persoalannya dalam tataran implementasi yang belum ditingkatkan. Termasuk dalam pola penganggaran. Ya, jangan sampai kita besar anggaran ini yang dikeluhkan oleh Pak Presiden. Dan juga terjadi memang di provinsi terjadi bahwa banyak anggaran yang sudah kita keluarkan untuk penanganan masalah-masalah stunting ini yang memang yang langsung menyentuh langsung masuk ke mulut para sasaran itu memang masih sangat terbatas. Kita masih lebih banyak pada upaya-upaya
dalam hal-hal yang penanganannya sifatnya administrasi dan lain sebagainya, misalnya rapat-rapat, peningkatan kualitas aparat, pelatihan perjalanan. Inilah yang ke depan ya kami di provinsi diarahkan oleh Bapak Gubernur bahwa harus realistis ya, anggaran-anggaran itu harus difokuskan kepada anggaran-anggaran yang langsung bersentuhan kepada masyarakat yang belum inklusif karena tidak mendukung terhadap peningkatan kemiskinan. Ya secara statistik ya memang kita mengalami pertumbuhan, tapi begini Pak, saya sangat yakin, ini keyakinan saya tapi nanti kita uji setelah keluar data dari statistik ya. Di saat kemiskinan pertumbuhan ekonomi kita rendah, ini statistik itu kemiskinan kita itu meningkat. Ya katakanlah 2019 kemiskinan kita itu pertumbuhan ekonomi kita 5,56% di atas nasional pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan kita itu sudah 10,52%. Lalu pertumbuhan ekonomi kita anjlok ya menjadi minus 2% dan minus 2,4%. Kemiskinan kita naik menjadi 11,9 kalau salah, 11,92. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita naik turun menjadi 11,8. Pertumbuhan ekonomi kita menjadi 5, turun kemiskinan kita menjadi 11,42. Mungkin Pak, pertama itu koordinasi APIP dan EPH, set efeknya apa efek sampingnya terkait itu misalnya. Jangan sampai misalnya begini, APH sudah mau terbuka dengan kita, pasti dia juga minta kita terbuka dalam hal data. Nah, sekarang itu kami Pak, strategi yang kami lakukan sebenarnya, sebenarnya kan ini kebijakan dari pusat, tapi kami dibimbing oleh Dirjen Dagri dalam hal kaitan buka-buka data dengan mereka Pak. Ini kami terbuka saja bahwa selama itu memang masih ranahnya temuan yang sifatnya administratif, tidak ada kewajiban kami untuk membuka kepada mereka Pak. Data-data pemeriksaan kami tidak ada temukan kepada, kecuali yang sifatnya pengaduan pun Pak, apakah itu yang oknum pengaduannya itu langsung ke APH, itu tetap APH mintanya ke kami dulu turun Pak, berdasarkan nota kesepakatan itu. Cuma memang kadang prakteknya di lapangan Pak seperti itu Pak. Saya ada mungkin ada oknum yang langsung ke desa, angkut-angkutin foto-foto kiri kanan. Kami untuk tahun depan Pak, ini arahan dari pimpinan, dan kemarin terakhir itu waktu penandatangan MOU khusus untuk wilayah Provinsi Barat di Makassar Pak, itu dihadiri oleh Kapolda dari unsur Kejati, dan nanti untuk 2024 kami akan turun ke kabupaten, jadi ada Kejarinya, ada Kapolresnya, jadi nanti antara dari provinsi sampai kabupaten itu sampai ke tingkat bawahnya tahu bahwa ada nota kesepakatan seperti itu Pak, dan kami akan kawal dari Januari sampai Desember termasuk mungkin Pak misalnya salah satu strategi yang kami lakukan adalah kami jemput bola arahan dari pimpinan Bapak Inspektur, kami selalu melakukan koordinasi setiap 3 bulan ke APH untuk melakukan ibaratnya begini Pak, jadinya seperti apa sih yang sedang kamu tangani, laporan apa, kami bisa masuk nggak, seperti itu Pak. Jadi istilahnya kami menjaga, tapi bukan berarti kami sifatnya melindungi kalau ada fraud, kecurangan Pak, enggak. Minimal kami dulu yang ada di depan mereka, di depan teman-teman desa, kalau dan desa, kalau memang sifatnya memang ya ada mensreanya yang memang terjadi fraud, ya mungkin memang laporan investigasi kami harus tembusannya ke APH. Tapi kalau minimal itu Pak, kami dulu yang mereka temui daripada APH-nya. Jadi kami setiap 3 bulan ini kami arahan dari pimpinan itu kami jemput bola Pak. Cuman kendalanya sekarang itu adalah teman-teman di kabupaten izin, karena kan hampir belum semua inspektorat di kabupaten itu ada gerbang investigatif. Bisa diampilkan sit paling ujung. Nah, di timeline untuk kabupaten juga harapannya demikian Pak, dibuat itu termasuk ya SK terkait di pelaksana kabupaten sektor, kemudian ada pengalokasian dana sharing APBD gunanya untuk melakukan mendukung untuk pelaksanaan rapat di tingkat kabupaten dan monitoring. Nah itu gunanya. Mungkin juga nanti akan ada dana seperti ini untuk 2024 ya, kami belum tahu.
kami tidak menjanjikan, tetapi itu informasi yang kami dengar. Kemungkinan di 2024 juga ada untuk alokasi untuk kabupaten. Jadi untuk itu mungkin masih bisa disampaikan kalau misalnya pengalokasian dana sel untuk APBD 2024 untuk kita gunakan bersama-sama dengan di provinsi Pak Andi. Tahun depan itu proses dan Bapak Ibu sekalian kita akan melaksanakan rapat-rapat koordinasi seperti ini tiap bulan. Ditambah dengan rapat ini, jadi mungkin 12 kali, 3 kali dana pusat, selebihnya dana APBD. Saya kira itu informasinya, dan mungkin silakan Bapak Ibu ditandatangani, satu untuk kami, satu untuk Dewan Pulang. Iya.